Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Teman-teman, perkenalkan nama saya Stephanie Talib. Saya dari kelas 11 IS 3. Di sini saya akan membawakan materi tentang sejarah akuntansi. Sebelum kita lanjut tentang sejarah akuntansi, kalian tahu nggak sih apa itu akuntansi? Akuntansi adalah proses pencatatan, proses pengidentifikasian, dan proses pelaporan transaksi yang terjadi di suatu perusahaan untuk mengetahui kondisi keadaan suatu perusahaan. Di sini saya membagi sejarah akuntansi. Ada sejarah akuntansi dunia dan sejarah akuntansi Indonesia. Sejarah akuntansi dunia. Pada tahun 1494, Luca Pacioli mempublikasikan buku yang berjudul Summa Arithmetica Geometrica Proportionika Proportionalita. Dalam buku tersebut yang menjelaskan sistem pembukuan berpasangan. Setelah buku tersebut dipublikasikan, akuntansi mulai diterapkan di Italia. Setelah Perang Dunia Kedua, pengaruh akuntansi semakin terasa di dunia barat bagi banyak negara. Akuntansi merupakan masalah nasional dengan standar dan praktek nasional yang melekat erat dengan hukum dan aturan profesional. Sistem berpasangan adalah sistem pencatatan semua transaksi menjadi debit dan kredit. Kedua bagian ini diatur agar selalu seimbang. Sistem akuntansi diberi nama sesuai dengan nama orang yang mengembangkannya atau dari nama negaranya masing-masing. Misalnya, sistem Anglo-Saxon di Amerika Serikat dan Inggris. Pada akhir abad ke-19, sistem pembukuan berpasangan berkembang di Amerika Serikat dan mulai disebut akuntansi atau akuntan. Sejarah akuntansi Indonesia. Pada zaman penjajahan Belanda, perusahaan di Indonesia menggunakan sistem kontinental atau tata buku yang digagaskan oleh Luca Pacioli. Setelah tahun 1600, akuntansi cara Amerika Anglo-Saxon mulai diperkenalkan di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, sistem akuntansi berganti menjadi Anglo-Saxon. Pada tahun 1957, peristiwa konfrontasi Iran Barat yang melibatkan Indonesia dan Belanda berakibat seluruh pelajar yang berada di Belanda ditarik dan melanjutkan studinya di berbagai negara, salah satunya Amerika. Penanaman modal asing PMA memberi dampak positif terhadap perkembangan akuntansi, khususnya sistem akuntansi Anglo-Saxon. Pada perkembangan berikutnya, akuntansi di Indonesia menerapkan pedoman standar akuntansi kelangganan PSAK sebagai upaya penyesuaian terhadap kondisi global, peningkatan transportasi laporan keuangan, dan peningkatan kualitas laporan keuangan di Indonesia. Nah, sekianlah dari saya sejarah akuntansi. Semoga teman-teman semua dapat memahami yang telah saya sampaikan. Dadah.